Adapun alasan mendekatkan makam keduanya adalah dikarenakan penyanyi wanita berusia 23 tahun itu meninggal karena gagal jantung. Dia sangat cantik, sayang sekali. Hi everyone, I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang mendiang Melita Sidaputar, terutama tentang bagaimana kepergiannya yang menjadi sorotan warga Tiongkok, hingga tentang bagaimana keluarga yang mendekatkan makam Melita dan juga Melisa Sidaputar. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Melita Patricia Sidaputar yang lahir pada tanggal 8 Januari 2001 di Balige, Toba, Sumatera Utara adalah seorang penyanyi. Dirinya banyak dikenal oleh publik saat kemunculannya di ajang Indonesia Idol Junior 2014. Kemudian pada tahun 2020, Melita dan juga Melisa Sidaputar kembali mengikuti Indonesian Idol. Melita yang saat itu masih berusia 19 tahun membawakan lagu dari Once Mekel yang berjudul Dea Lova. Namun sayangnya dia gagal memukau juri dan perjalanannya di Indonesian Idol pun terhenti. Meski gagal melangkah di ajang tersebut, Melita tak menyerah untuk menggapai mimpinya. Pada akhirnya, ia memulai langkah di kancah industri musik sebagai penyanyi lagu-lagu rohani. Melita tergabung dalam sebuah label musik yaitu Impact Music Indonesia. Terdapat beberapa lagu rohani Melita yang sekarang menjadi hits di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Penolong yang Setia. Kemudian ada beberapa lagu yang juga dibawakan oleh Melita berhasil sukses dan juga selalu didengarkan. Mulai dari lagu yang berjudul Selalu Ada Untukku hingga lagu Tuhan Tahu. Namun sayang, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar duka dari sang penyanyi. Pada tanggal 8 April nih, label dari Melita yaitu Impact Indonesia mengumumkan bahwa sang penyanyi telah berpulang ke rumah Tuhan. Melita sendiri meninggal di usianya yang menginjak 23 tahun. Mewakili keluarga yang saat itu berduka, Ronald sebagai kakak Melita memberikan penjelasan soal penyebab meninggal sang adik. Ia mengatakan bahwa adiknya itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Eka Hospital Bekasi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 pagi. Namun, Melita menghembuskan napas akhirnya sekitar pukul 09.59 waktu Indonesia Barat. Dan dokter menyatakan bahwa Melita telah meninggal dunia. Saat ditemui oleh wartawan di Rumah Duka Karolus Salemba, Jakarta Pusat, Ronald mengatakan seperti ini. Tadi pagi kita langsung bawa ke rumah sakit, enggak lama lalu berpulang. Untuk diagnosa dokter, itu gagal jantung. Itu dari dokter. Akan tetapi, pada kala itu, Ronald tidak bisa membeberkan secara rinci ketika dirinya ditanya mengenai kondisi kesehatan Melita sebelum dilarikan ke rumah sakit. Ronald mengatakan bahwa adiknya itu beberapa waktu belakangan memang sedang beristirahat total dari berbagai aktivitasnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, lagi nggak banyak aktivitas, lagi bed rest saja. Di sisi lain, produser label dari Impact Music Indonesia, yakni Albert, itu mengatakan belakangan ini Melita memang lemas dan juga menganggap sakit asam lambung. Dan hal itu adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Melita kepadanya. Lebih lanjut, Albert mengatakan seperti ini. Dia emang akhir-akhir ini agak lemas, katanya, atau kata Melita, itu bilang ada asam lambung, katanya seperti itu. Sementara itu, salah satu penyanyi Indonesia yakni Citra Scholastika juga ikut merasakan duka mendalam atas kepergian Melita Sidaputar. Citra pun terlihat setia mendampingi jenazah Melita saat disemayamkan di rumah duka hingga dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada hari Kamis tanggal 11 April. Diakui oleh Citra, dia dan Melita memang cukup dekat. Keduanya selalu saling mendukung dalam berkarya. Sisi lain dari seorang Melita yang juga jarang diketahui oleh publik pun diungkapkan oleh Citra. Lebih lanjut, Citra menceritakan seperti ini. Sama Melita, dekat mungkin ya. Memang kita itu pernah nyanyi bareng. Pernah ada rencana untuk proyek nyanyi bareng. Tapi memang satu dan lain hal akhirnya belum berkesempatan. Sosoknya di panggung dan juga di belakang panggung cukup beda. Di depan panggung, saking dia memuliakan nama Tuhan, dia itu benar-benar menunjukkan kekuatannya, menyerukan dan memuji-muji Tuhan. Yang aku tahu, orangnya itu cukup ceria, sehat banget. Saking sehatnya, kalau ketemu dia, selalu memberikan energi yang positif. Dia itu nggak pernah nunjukin kalau lagi capek atau apa. Adapun Citra, itu enggan menjelaskan soal penyakit Melita, yang dianggapnya sebagai ranah pribadi. Selain Citra, kepergian Melita juga membawa duka di hati sang kekasih, yakni Glenn Emmanuel Sanjaya. Terlebih, Glenn dan juga Melita ternyata sempat berencana untuk menikah.
Glenn lantas mengungkapkan, awal tahun kemarin kami bertemu sama papa dan mama untuk minta izin. Tahun depan kami mau melangsungkan pernikahan. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah buat Melita. Dan Melita tidak sakit bapak ibu. Melita sehat sempurna. Sudah waktunya untuk Melita kembali melayani Bapa di surga. Dalam cerita yang telah dibagikan oleh Glenn, dirinya dan Melita sudah saling mengenal sejak lama karena satu pelayanan di gereja. Dia lantas mengungkapkan, kebetulan kenal sama Melita tuh udah cukup lama karena kami satu pelayanan di gereja di Tiberias bersama-sama. Kami menjalani hubungan spesial 3 tahun belakangan ini. Lebih lanjut, Glenn juga mengungkapkan seperti apa sosok sang kekasih di matanya. Menurut Glenn, mendiang Melita adalah seorang wanita yang selalu membawa kebahagiaan terkhusus kepada dirinya. Dalam melalui akun Instagramnya, Glenn juga sempat menuliskan sebuah pesan perpisahan menyentuh untuk Melita. Dalam caption foto di postingannya, Glenn menuliskan, "Hai sayang, sedang apa di sana? Aku pernah janji sama kamu. Aku akan temani kamu di setiap musim hidupmu. Dan aku sudah menjalani janjiku. Dulu aku pernah janji sama Melisha untuk jaga Melita. Sekarang aku janji akan jaga papa, mama, dan abang-abangmu. Terima kasih sudah hadir ke dunia ini dan jadi mujizat untuk hidup aku. Aku sangat mencintaimu dan merindukanmu. See you." Di sisi lain, untuk sekarang, jenazah Melita telah dimakamkan di sebelah makamnya Melisha yang lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu. Sebelum dipindahkan ke San Diego Hills, Melisha awalnya dimakamkan di TPU Pedurenan, Bekasi. Adapun alasan mendekatkan makam keduanya adalah dikarenakan mereka merupakan saudara kembar dan hal ini juga menjadi permintaan dari keluarga. Kekasih dari Melita yaitu Glenn lantas menjelaskan, pasti dengan keinginan orang tua, pasti biar bisa bareng. Karena kan memang dari dalam kandungan bareng, lahir kembar. Yang pasti orang tuanya ingin keduanya terus bersama-sama. Diketahui lebih lanjut bahwa sejak awal pihak keluarganya tidak merencanakan hal ini. Namun pada akhirnya mereka merasa kedua saudara kembar itu harus didekatkan. Dan ternyata kabar mengenai kepergian dari mendiang Melita itu juga sampai ke telinga netizen Tiongkok. Postingan mengenai kabar duka ini juga bahkan menembus 4.000 suka dengan 500 lebih komentar di Weibo. Dan seperti aku lansir dari operasisidol.com, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Tiongkok di kolom komentar postingan tersebut. Baru berusia 23 tahun, gagal jantung, sayangnya. Penyanyi wanita berusia 23 tahun itu meninggal karena gagal jantung. Dia sangat cantik, sayang sekali. Semoga kepergianmu penuh dengan damai. Sangat disayangkan, penyanyi cantik seperti itu masih sangat muda. Saya menyarankan semua teman saya untuk menjaga diri mereka sendiri. Sangat disayangkan menjadi semuda bunga. Well guys, jadi seperti itulah beberapa komentar dari netizen Tiongkok yang menyoroti tentang penyebab kepergian dari Melita Sidaputar. Sekali lagi, mengucapkan turut berduka cita dan juga berbelasungkawa atas kepergiannya. Semoga mendiang dapat berserah dengan damai dan semoga mendiang dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Dan kita juga doakan ya, semoga keluarga ini ditinggalkan, kerabat, kekasih, hingga penggemar itu dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulki pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.